Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tualang. Semoga padamu Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahannya. Amin. Hewan atau satwa yang bernama kukang ini kadang-kadang disebut juga dengan hewan malu-malu, atau ada juga yang menyebutnya dengan sebutan muka. Dan kukang ini adalah jenis primata yang gerakannya sangat lambat dan warna bulunya pun juga sangat beragam. Ada yang warna kelabu, keputihan, kecoklatan, hingga kehitam-hitaman. Terus pada punggung hewan kukang ini terdapat garis coklat kehitam-hitaman yang melintang dari belakang hingga dahinya dan bercabang ke dasar telinga dan matanya. Dan biasanya panjang tubuh hewan dewasa ini sekitar 20-30 cm-an. Dari 8 spesies kukang yang masih ada, 6 diantaranya dapat ditemukan di wilayah Indonesia, seperti Pulau-Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan juga Kalimantan. Kukang itu sendiri memiliki penampilan yang sangat lucu dan sangat menggemaskan, sehingga banyak masyarakat umum yang berminat untuk menjadikan hewan ini sebagai hewan peliharaan. Karena itu, semua jenis kukang ini telah terancam oleh kepunahan. Namun ternyata hewan kukang ini telah dilindungi oleh hukum di Indonesia, sehingga siapa saja yang memperdagangkan atau memelihara tanpa izin itu tergolong melanggar hukum dan kriminal. Di Indonesia, hewan kukang ini sudah dilindungi sejak tahun 1973, yaitu dengan keputusan Menteri Pertanian tanggal 14 Februari tahun 1973 nomor 66. Dan lalu, perlindungan itu pun dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang memasukkan kukang dalam lampiran jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pasal 21 Ayat 2, perdagangan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi, yaitu termasuk hewan kukang, adalah dilarang. Dan pelanggar dari ketentuan ini dapat dikenakan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Di Indonesia itu sendiri, keberadaan kukang ini kerap dihubung-hubungkan dengan berbagai mitos dan juga hal-hal mistis, mulai dari media sihir sampai disebut-sebut sebagai hewan pembawa sial. Mitos seringkali dianggap tak masuk akal dan terdengar aneh. Namun, meski zaman telah berubah pesat dan teknologi sudah semakin canggih, kenyataannya mitos di Indonesia ini masih cukup kental, termasuk juga mitos terkait hewan kukang ini. Nah, berikut ini adalah beberapa mitos terkait hewan kukang atau muka yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Untuk itu, mari simak video ini sampai selesai. Untuk yang pertama, hewan kukang ini dipercaya oleh sebagian masyarakat di Indonesia yaitu sebagai hewan pembawa sial. Konon, di balik bentuknya yang lucu dan menggemaskan tersebut, hewan muka atau kukang ini dipercaya bisa menghilangkan rezeki bagi pemiliknya. Selain itu, hewan ini juga dipercaya bisa mendatangkan kesialan bagi siapa saja yang memeliharanya, misalnya seperti mengakibatkan kecelakaan ataupun lainnya. Terus yang kedua, keberadaan hewan muka atau kukang ini juga dipercaya dapat menyebabkan huru-hara apabila darahnya sampai jatuh ke tanah. Bahkan konon, hewan malam ini juga dapat meruntuhkan mahligai rumah tangga hingga menyebabkan perceraian, yaitu bagi siapa saja yang memiliki atau memeliharanya. Namun konon, untuk mitos di wilayah Sumatera sendiri, mitosnya justru kebalikannya, yaitu hewan kukang ini dipercaya bisa melanggengkan hubungan pernikahan pasangan suami istri, yaitu bagi siapa saja yang memiliki atau memeliharanya. Terus yang ketiga, menurut cerita para orang tua, konon tubuh kukang ini juga dapat dijadikan sebagai tumbal atau sesaji untuk pembangunan sebuah jalan ataupun jembatan. Konon, jika hewan ini dimasukkan ke dalam suatu bangunan atau dikubur di salah satu tempat yang sedang dibangun tersebut,
maka tempat atau bangunan itu akan menjadi kuat atau tidak cepat rusak. Terus yang keempat, salah satu tulang dari hewan muka atau kukang ini dipercaya bisa dijadikan sebagai media sihir atau santet. Karena konon, tulang dari hewan ini memiliki energi negatif yang sangat luar biasa. Maka tak heran jika mereka para pelaku sihir atau santet itu kerap menggunakan tulang hewan ini sebagai media ritual-ritual mereka. Seperti salah satu contoh, tulang tangan dari hewan kukang ini dipercaya dapat menjatuhkan bisnis atau usaha orang lain. Konon, jika tulangnya itu digoreskan atau dikubur di sebuah tanah milik orang yang akan disihir atau disantet tersebut, maka di sekitar tanah dan orang yang menempatinya itu akan merasakan hawa yang panas, sehingga lama-kelamaan orang itu akan merasakan gelisah dan tidak betah tinggal di tempat tersebut, dan kemudian lama-kelamaan usaha ataupun bisnisnya akan hancur. Terus yang kelima, konon minyak olahan dari hewan kukang yang sudah diproses dari penghancuran empedu dan darahnya itu, maka minyak kukang ini bisa dijadikan sebagai media ilmu pelet atau juga ilmu pengasihan. Biasanya, minyak kukang yang sudah diolah tersebut akan dimasukkan ke dalam botol-botol kecil dan kemudian dijual dengan harga yang cukup mahal. Kemudian yang keenam, konon apabila seseorang mengambil atau membawa hewan muka atau kukang ini dari sebuah hutan ataupun dari tempat-tempat yang dianggap angker, maka orang itu akan diikuti oleh makhluk halus yang menjadi penunggu tempat di mana kukang itu diambil. Sehingga ketika orang itu sampai rumah, maka orang itu akan diganggu oleh makhluk halus tersebut, misalnya seperti kesurupan, kesambat ataupun lainnya. Nah, itulah tadi beberapa mitos tentang hewan muka atau kukang yang ada di Indonesia dan juga yang berasal dari berbagai sumber. Baiklah sahabat, semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya.